Kiai Idrus Ramli masih level pembaca dan taklid buta. Jadi hanya bisa baca, lalu ikut secara membabi buta. Tidak tahu dasarnya apa, tidak tahu sumbernya apa, pokoknya ikut aja. Ya. Padahal Pak Gus Idrus itu ikutnya kitabnya As-Sabidi As-Sarji, Al-Muhaddis, Al-Hafid. Ya. Ikut kitabnya Murtado Az-Zabidi An-Nasabah, ikut kitabnya As-Samarqandi, ikut kitabnya Al-Haythami, Ibnu Hajar Al-Haythami. Sementara Bapak ikut situs di internet, itu bukan lagi buta Pak. Katanya kan ikut sesuatu itu, kalau taklid buta itu kan ada dua. Ada yang kita tidak tahu dalilnya, walaupun dalilnya itu ada. Seperti kita ikut kata guru gimana wudhu caranya. Pertama niat, kita tidak wajib tahu apa dalilnya, apa hadisnya, nggak wajib Pak. Kalau wajib begitu nggak ada yang sah ibadah kita. Cuma kalau tahu lebih baik gitu ya. Itu disebut taklid, kita cuma ikut. Walaupun kita tidak tahu, ada taklid yang tidak boleh, yaitu Anda ikut sesuatu yang nggak ada dalilnya. Bukan tidak diketahui, tapi tidak ada. Ya Bapak ikut situ internet itu apa dalilnya Pak? Tidak ada. Bapak tidak tahu juga memang tidak ada dalilnya. Terbuktinya malah meleset ya. Di sini Bapak mengatakan bahwasanya Gus Idrus itu hanyalah level membaca kitab ya. Jadi di bagian awalnya ini masih keren bahasanya ya. Sumber-sumber nasab Balawi adalah kitab-kitab nasab dan manuskrip berbahasa Arab gundul dari mulai abad ke-9 3 sampai ke-9 Hijrah. Oleh karena itu, ia yang hanya kuliah dan belajar mata kuliah metodologi penelitian tanpa mempunyai kemampuan membaca bahasa Arab gundul tidak bisa meneliti nasab Balawi. Begitu pula ia yang hanya bisa membaca tulisan Arab gundul tanpa pernah mengenyam bangku kuliah. Mungkin Gus Idrus masih tidak pernah kuliah ya. Dan belajar mata kuliah termasuk Gus Bah ini tidak pernah kuliah mereka kan. Tidak pernah belajar metodologi penelitian, sulit untuk mampu menganalisa dan menghipotesa nasab Balawi. Apakah ya nasab valid atau tidak valid. Nah, kemudian di kanal YouTube Kiai Idrus Ramli menyatakan bahwa nasab Balawi adalah sahih karena telah terdapat dalam kitab yang berjudul Tabaqatul Khawas. Tanpa metodologi yang jelas, hanya bermodal membaca sebuah kitab lalu menyatakan bahwa berita yang ada di dalam kitab itu sahih. Kiai Idrus Ramli memang seorang pembaca yang baik, tapi ia belum masuk ke dalam kategori al-bahis peneliti. Yang demikian itu dapat dilihat dari mudahnya ia menerima sebuah berita yang ada dalam suatu kitab lalu percaya dan diyakini. Sekarang Bapak bagaimana? Begitu mudahnya Bapak menerima berita yang ada di internet yang tidak jelas siapa yang bilang. Ini Kiai Idrus masih ikut kitab Pak. Setidaknya yang bilang itu jelas. Fiqh, Al-Muhaddis, Al-Hafid, jelas Pak ya. Bapak ikut situs yang tidak jelas. Nanti saya buktikan kalau situs itu tidak jelas ya. Sekarang kita perhatikan situs yang dikutip oleh Kiai Haji Imaduddin yang dijadikan rujukannya. Ini ya, kita klik. Setelah itu yang nampak adalah ya seperti ini penampilannya ya, kawan-kawan ya. Iklan Brerot ya. Judulnya begitu. Al-Huthiyun yu'linuna rosmiyan tajrida hadihil usrati minan nasabi al-Hashimi. Huthiyun ya, orang-orang Huti atau klan Huti mengumumkan secara resmi terlepasnya ya usro-usro ini dari nasab Hashimi. Biasanya media itu kalau jelas itu ya, kita bisa mengakses dia, itu kita bisa. Entah ada kantornya atau ada nomor handphonenya, ada alamatnya. Sekarang kita klik ini ya. Ini Ittisol Bina ya. Ittasola Bina ya. Berhubungan dengan kami atau hubungi kami. Perhatikan coba. Apa yang nampak ketika kita klik cara kita menghubungi dia. Perhatikan. Ada nggak alamatnya? Nggak ada Pak. Sebuah situs yang alamatnya aja nggak ada. Kantor redaksinya nggak ada. Justru kita diminta untuk mengklik gabung ke Facebooknya kalau mau ya. Jadi satu-satunya itu hanya email ya, info@voice-y.com. Kemudian Facebook ya. Menghubungi kami itu dengan salah satu cara berikut ya. Jadi kalau Anda mau menghubungi kami cuma dua caranya. Yang pertama Facebook, yang kedua email. Ada Pak media begitu. Coba Anda detik.com itu jelas Pak kantornya. Pimretnya ada. Ini coba. Tapi Kiai Imad percaya. Apa maksudnya itu ya?
Kok bisa begitu percayanya gitu kepada sesuatu yang Anda sendiri tidak tahu siapa yang bilang? Ya, klik ke Facebook, saya nggak pakai Facebook ya. Perhatikan, ini aja akhbarul waton al yaum ya. Begitu saja, Pak. Jadi Anda kalau mau berhubungan menghubungi ini lewat sini. Terus kita tahu nggak ini siapa sih yang punya, siapa pimretnya? Nggak ada, Pak. Ya. Nggak ada. Gitu kok begitu percayanya gitu loh. Jadi dengan situs begini saja Bapak begitu percayanya. Tidak jelas siapa yang bilang. Tidak jelas reporternya siapa. Ini kok mirip-mirip koran lampu merah gitu loh. Ini aja Bapak percaya sebegitunya bahwa isinya benar. Udah gitu dirubah-rubah lagi. Di sini Hutiyun, Bapak dalam narasinya, kalau di tulisan ini kan masih yang Anda bilang kan di sini tidak sama sekali menyebut Mufti Yaman ya. Keturunan Nabi Muhammad yang asli maksudnya adalah Al-Huti. Kemudian Al-Huti telah mengumumkan pemberitahuan. Ya, kemudian 20 dan seterusnya ya. Kemudian pengumuman lengkapnya adalah sebagai berikut ya. Tidak menyebut Mufti Yaman kecuali di belakang itu ada hashtag Pak ya. Ada hashtag itu kan. Hashtag yang halaman terakhir itu Mufti Diyar Al-Yamaniyah. Ada juga hashtag Al-Alama Syamsuddin garis ya. Coba kita cek ini hashtagnya ini ada ya. Jadi kita tunjukkan seperti apa sih isi situs ini gitu ya, yang dijadikan alat oleh Kiai Madudin ya, dalam rangka memperkuat tesisnya ya. Yahulul ba'duh, terus wahum ya, mereka yang dimaksud adalah di sini sama sekali Pak tidak menyebut siapa yang membatalkan atau apa, cuma kembali ke atas saja Al-Hutiyun ya. Kemudian mereka adalah Al-Ahdal, Al-Ba'alawi, As-Saqqaf, itu sudah aneh ya. As-Saqqaf itu kan bagian dari Ba'alawi. Kalau Ba'alawi batal semuanya batal, ini masih disebut lagi ya. Wa nahnu fi hayati ulama Yaman nuhadziru ya. Dan kami di hay'ah ulama Yaman Pak, bukan Robitoh ya. Saya nggak tahu hay'ah ulama Yaman ini apa. Kemudian di bawahnya itu ada hashtag Pak, Al-Allama Syamsuddin Sarifuddin. Apakah itu penulisnya? Apakah itu sumbernya? Kok sumber bisa hashtag Pak? Mestinya itu kamakolah, begitu Pak. Dikutip gitu ya. Jadi Kiai Madudin ini sudah menginterpretasikan kalau ini dianggap berita yang berasal dari Mufti Yaman, karena Mufti Yaman itu dua ya. Seperti yang tulisnya Mufti Ad-Diyar Al-Yamaniyah sama Robitotu Ulama Il-Yaman. Kalau hay'ah ulama Yaman apa itu? Ya. Kemudian ini hashtag Pak, Al-Alama itu bentuknya hashtag gitu loh. Tapi Bapak bilang berbasis situs ini Mufti Yaman membatalkan Ba'alawi. Berarti hashtag Bapak anggap itu sumbernya. Padahal hashtag saja. Padahal di sini tidak ada sama sekali mengatakan bahwa Mufti Yaman atau menyebut nama Syekh Al-Allama Sarifuddin Syamsuddin membatalkan Ba'alawi. Tapi Bapak bilang mengutip. Ya. Kalau ternyata di sini tidak ada yang dikutip tidak seperti itu, berarti Bapak mengutipnya sudah tidak sihah, tidak sehat. Sudah mengutip tidak sihah, salah ngutipnya atau dipelintir. Yang dikutip pun tidak jelas, gitu ya. Begitu. Bapak juga masih ingat ya tulisan ini, ulama kok taklid buta. Ini cerita tentang Gus Baha kan. Kata Gus Rumel, entah kabar ini benar atau dusta, ya begitu ya khususnya ya. Bahkan awal-awalnya pengasuh pesantren tentunya mesti adalah seorang ulama. Ia sudah minimal mampu membaca dan memahami kitab kuning yang tidak bertanda baca atau tidak berharkat ya. Dari kemampuan membaca dan memahami itu, seorang ulama mempunyai kesempatan untuk tahqiq dalam setiap masalah yang dihadapinya, bukan hanya membaca tapi juga menganalisa. Apalagi untuk suatu masalah yang menjadi diskursus publik, misalnya tentang nasab Ba'alawi. Jadi dia menjelaskan bahwa kalau hanya percaya kepada kitab itu masuknya kepada taklid buta. Karena pertanyaannya itu ya tidak boleh taklid buta ya, itu istifhamnya ingkari. Ulama kok taklid buta? Ya. Itu bukan nanya kenapa, bukan begitu. Karena di sini dikait-kaitkan dengan godaan setan atau apa yang membuat orang itu mudah percaya gitu ya. Ini Anda bicara tentang Gus Baha begitu ya. Sekarang apa yang terjadi Pak? Bapak giliran itu menyerang Ba'alawi, situs tidak jelas Bapak telan mentah-mentah. Giliran itu mensahihkan Ba'alawi, siapapun Bapak lawan. Kitab ulama manapun Bapak lawan, Bapak bantah. Bapak minta klarifikasi, Bapak cari pembuktiannya, giliran situs. Padahal kitab-kitab itu ditulis oleh orang-orang lama Pak. Dan yang nulis jelas. Nah situs
Seperti yang saya jelaskan tadi itu. Siapa itu sih Pak yang nulis? Dan beritanya kan masih bisa Bapak tanyakan langsung ke Yaman atau hubungi orang yang ada di situ. Kenapa sebegitunya Bapak sebarkan itu? Itu Pak ya. Hati-hati Pak, dengan ulama itu hati-hati. Ini kan menjadi contoh Bapak nyela-nyela atau mendiskreditkan kualitas orang seolah-olah masih level pembaca bukan peneliti. Lalu Bapak yang merasa sebagai peneliti malah Bapak lebih ceroboh. Kenapa? Karena Bapak cerobohnya kepada situs. Sementara mereka setidaknya baca kitab ulama yang menukil sikoh. Kredibilitas kebenarannya itu bergantung kepada yang membawakan siapa. Kan begitu Pak dalam masalah hadis itu. Menjadi sahih kan karena siapa yang membawakan, bukan ada kitabnya Pak. Kan begitu ya. Nah, kemudian saya jadi berpikir jangan-jangan antara pembaca dan ini closingnya ya. Antara pembaca dan peneliti itu jangan-jangan bukan sebuah level Pak. Tapi dua kategori yang tidak bisa bersatu. Jadi mungkin Bapak memandang peneliti dan pembaca itu seperti jenis kelamin lah. Dimana lazimnya itu kalau nggak laki-laki ya perempuan, bencong tidak dihitung ya. Jadi kalau dia pembaca ya berarti dia tidak meneliti. Kalau dia peneliti berarti dia tidak membaca. Jadi Bapak ketika membaca Bapak tidak meneliti. Sehingga ketika Bapak baca situs internet Bapak tidak meneliti. Tapi ketika Bapak meneliti Bapak tidak baca. Mungkin begitu ya. Sehingga ya nggak ada yang benar. Bacaannya nggak ada yang benar. Kenapa? Karena nggak neliti. Penelitiannya pun boro-boro benar orang nggak baca. Maksudnya nggak baca itu nggak baca secara utuh. Ya buktinya Bapak baca kitab dalam Muntakhilah katanya ada satu nama, padahal ada dua nama. Berarti kan nggak baca semua. Dibacanya sedikit-sedikit aja. Nggak baca teori metodologi nasab, nggak baca ini, nggak baca itu. Tapi Bapak meneliti, jadi neliti aja nggak baca. Ketika Bapak membaca, Bapak nggak meneliti. Sehingga Bapak tidak mau tahu. Pokoknya Bapak ngutip aja. Baca, ngutip. Nggak mau tahu, nggak teliti siapa yang dikutip ya. Seperti situs tadi itu ya. Ini menjadi lelucon Pak ya. Allahumma dina ada sabil.